Halo, Assalamualaikum. Saya Purnia, pendidik dari SMP 1 Tambun Selatan. Pada video ini akan menyampaikan tentang implementasi 4C dan pemanfaatan teknologi pada pengimbasan semangat guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Sebelum menyampaikan materi, silahkan isi di kolom komentar untuk yang menyimak. Dengan cara seperti apakah kita menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia? Silahkan jawab dan isi pada kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe, like, dan menekan tombol lonceng sebagai notifikasi bila ada video terbaru yang disampaikan. Oke, video pengimbasan semangat guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi yang akan disampaikan yaitu yang pertama tentang kerangka SMART atau SAMR. Kemudian yang kedua, critical thinking dan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, kreatif konten teknik penceritaan. Keempat, komunikasi efektif. Kelima, pembelajaran campuran. Dan yang keenam adalah kolaborasi dan dampaknya. Kita sampaikan yang pertama yaitu tentang kerangka SMART atau SAMR. Betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. SMART adalah substitution, augmentation, modification, redefinition, suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula sampai yang mahir. Kerangka SMART sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. Yang kedua, critical thinking dan teknologi pembelajaran. Apa itu berpikir kritis? Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka. Bukan hanya sebagai kemampuan, tetapi juga sebagai suatu keterampilan. Menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan, setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut dua syarat, yaitu yang pertama, kita harus menjadikannya sebagai kebiasaan kita dulu, kemudian mendemonstrasikan di hadapan murid, mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Yang ketiga, kreatif konten teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa kaitannya pembelajaran dengan teknologi? Kaitannya yaitu kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita.
Kejujuran menjadi faktor yang penting. Yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran yang berkomunikasi atau kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi, apapun gawe yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kelima, pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Pembelajaran campuran bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Bagaimana memilih pembelajaran campuran? Yang pertama, dilihat dari kebutuhan belajar siswa atau murid. Apakah murid butuh belajar dari pengalaman nyata, sinkron atau asinkron, atau butuh umpan balik dari guru untuk belajar atau sinkron? Kemudian dilihat dari kemandirian belajar. Apakah guru harus menjelaskan atau memperagakan pelajaran secara langsung, atau penjelasan peragaan bisa ditampilkan melalui media, poster atau video? Kemudian, tujuan pembelajaran, apakah mempelajari konsep dasar atau asinkron, atau mempelajari konsep dalam suatu konteks yang kompleks atau sinkron? Kemudian dilihat dari karakteristik umpan balik. Apakah umpan balik bisa dibuat otomatis buat semua murid atau asinkron, atau umpan balik perlu dipersonalisasi sesuai kemampuan siswa? Kemudian bisa dilihat dari ketersediaan waktu murid. Apakah murid bisa hadir bersamaan pada suatu waktu, atau ada murid yang kesulitan hadir pada waktu yang bersamaan? Dalam integrasi pembelajaran campuran, pertama, komposisi pembelajaran yang direkomendasikan yaitu 1:3 antara sinkron dengan asinkron. Artinya, untuk setiap 1 jam pembelajaran,
yang sinkron direkomendasikan dicampur dengan pembelajaran asinkron sebanyak 3 jam. Meski demikian, guru bisa melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan murid, karakteristik, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, padukan sinkron dan asinkron untuk mengenalkan kelebihan dan mengantisipasi kelemahan masing-masing strategi. Gunakan sudut pandang murid untuk memahami kelebihan dan kelemahan pembelajaran sinkron dan asinkron. Pertimbangkan kelebihan dan kelemahan pembelajaran sinkron dan asinkron sebelum memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Pandu murid memadukan pelajaran yang didapatkan dari pembelajaran asinkron dengan proses belajar sinkron serta sebaliknya. Pada setiap awal fase pembelajaran, kaitkan dengan pengalaman murid mengikuti fase pembelajaran sebelumnya. Bangun jembatan penghubung yang mengaitkan pembelajaran sinkron dan asinkron. Selanjutnya, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi saat ini merupakan suatu keniscayaan, sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. Model pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam pengembangan kompetisi abad ke-21. Kolaborasi dapat dilakukan di dalam kelompok kecil, satu kelas atau lintas sekolah, dan bahkan lintas wilayah. TIK memberikan kemungkinan bagi guru dan siswa untuk melakukan kolaborasi lintas batas ruang kelas, batas geografis, dan bahkan batas negara. Kolaborasi dapat dilakukan di dalam kelompok kecil, satu kelas, ataupun lintas sekolah dan bahkan lintas wilayah. Karena demikian luasnya dimensi kolaborasi, maka pembelajaran kolaborasi perlu dilakukan secara cermat, tepat guna, dan memberikan nilai tambah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Oke, selesai sudah materi pembahasan. Sudah menekan tombol lonceng sebagai notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum subscribe videonya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam semangat, salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.